Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina dengan NIM 2302100234. Nah, jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kapita Selekta Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Risna Dewi SOS MSP. Nah, jadi mata kuliah ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi publik, mulai dari pengertian, perkembangan paradigma, inovasi, manajemen pelayanan, e-government, kebijakan publik, etika, reformasi birokrasi, sampai dengan kolaboratif governance. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu administrasi publik. Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Tujuan dari administrasi publik itu sendiri adalah untuk menciptakan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Administrasi publik memiliki 4 konsentrasi utama, yaitu kebijakan publik, pelayanan publik, manajemen publik, dan organisasi publik. Keempat konsentrasi ini saling berkaitan dalam menciptakan pemerintahan yang profesional dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi publik mengalami perkembangan paradigma. Yang pertama, ada New Public Administration yang menekankan keadilan sosial dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada New Public Management yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta agar birokrasi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, ada Collaborative Governance, yaitu kerjasama antara pemerintah, masyarakat swasta, dan organisasi lainnya. Selanjutnya, kami belajar tentang inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan upaya menciptakan cara baru agar pelayanan pemerintah menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan berkualitas. Namun, inovasi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kompetensi SDM, dan resistensi terhadap perubahan. Saat ini, inovasi banyak dilakukan melalui pelayanan berbasis digital, misalnya aplikasi pelayanan kependudukan, layanan kesehatan daring, dan sistem perizinan elektronik. Selanjutnya, ada manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan memuaskan bagi masyarakat. Keberhasilannya itu dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, sistem kerja, kepemimpinan, dan teknologi informasi. Selain itu, pelayanan sektor publik memiliki orientasi pada kepentingan masyarakat, berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan. Lalu ada e-government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Manfaat e-government antara lain adalah untuk meningkatkan transparansi, mempercepat pelayanan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Di Indonesia, implementasi e-government masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital, keamanan data, dan literasi teknologi masyarakat. Kebijakan publik, yaitu keputusan atau tindakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Agar kebijakan dapat berjalan dengan baik, proses perumusannya juga harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, yang didukung data akurat serta dievaluasi secara berkala agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat. Selanjutnya ada etika administrasi publik. Etika administrasi publik menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip-prinsip etika meliputi kejujuran, tanggung jawab, integritas, keadilan, dan profesionalisme. Penerapan etika yang baik mampu mencegah praktik maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, diskriminasi pelayanan, maupun korupsi. Selanjutnya ada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaannya dilakukan melalui penyederhanaan birokrasi,
digitalisasi pelayanan, serta penguatan pengawasan. Namun, reformasi birokrasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya birokrasi yang sulit berubah dan rendahnya kualitas pelayanan di beberapa daerah. Nah, materi terakhir ada collaborative governance, yaitu modal tata kelola pemerintahan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan publik. Keberhasilan collaborative governance ditentukan oleh adanya kepercayaan, komunikasi yang baik, komitmen bersama, serta pembagian peran yang jelas antar pihak. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Kapital Selekta Administrasi Publik yang telah saya pelajari selama 1 semester. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan gambaran mengenai pentingnya administrasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.